Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas menuju Asia Tenggara. Nah, bagaimana kok Persis ini bisa menuju Asia Tenggara? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, di tengah liga berhenti saat ini, Persis Solo masih menjalankan progres-progresnya ya sebagai klub yang profesional, sebagai klub Liga 1 yang tergolong klub anak baru, klub bocah wingi sore. Nah, klub ini sudah berprogres, bahkan kabarnya saya dengar kabar kemarin kan mendapatkan berita dapat undangan dari JDT. Setelah Persis merekrut pelatih baru mantan asisten JDT dan kemarin kan pemain asing seperti Rodriguez ini walaupun JDT 2. Nah, ini Persis mengambil dari JDT lagi pelatihnya, mantan asisten Benyamin Mora. Nah, nanti akan kita bahas juga ini seperti apa. Kali ini saya akan membahas progresnya Persis terlebih dahulu. Nah, progres Persis ini bisa tergolong bagus ya. Di sisi lain, sepak bola saat ini sedang terdiam dan terpuruk di kala kondisi seperti ini. Nah, banyak klub-klub yang mungkin hanya cuma melakukan sesi latihan atau bahkan membubarkan pemain atau bahkan meliburkan. Nah, tapi Persis Solo ini malah akan berprogres ataupun diundang, Pak, itu diundang JDT ke Malaysia untuk lawan tanding JDT. Wah, ini cukup keren juga ya. Ini sekelas Persis ya. Tapi kalau untuk sekelas Persija, Persib Bali ini sudah nggak aneh karena memang mereka sudah levelnya Asia Tenggara karena mungkin juga sudah lama berada di Liga 1 ya. Tapi kalau Persis Solo ini beda. Ini kan tergolong klub anak baru gitu. Makanya suatu kehormatan juga untuk diundang klub sekelas JDT ini. Nah, ini kan klub besar juga di Malaysia, bahkan sering juara tiap tahun, bahkan juara klub ini. Bahkan tiap tahun klub ini ikut Piala Asia. Nah, menurut pendapatmu, Cuk, ini gimana ini Persis Solo progresnya ini? Ini menurut pendapatmu aja tentang undangan yang didapat ini kemarin gimana? Ya, luar biasa ya Persis Solo ya. Dikala mereka masih di Liga 2, mereka belajar dengan Bali United, bukan belajar dengan Sleman atau Kediri yang lolos Liga 1, tapi langsung belajar sama juara Liga 1 loh ya. Itu baru pas mereka di Liga 2. Terus ketika mereka naik ke Liga 1, bukan belajar sama juara Liga 1 Bali, tapi langsung ke klub terbesar di Asia Tenggara yaitu Johor Darul Takzim. Luar biasa ini, bener-bener. Wah, ini meraih mungkin klub-klub yang lain itu belum seperti ini ya. Mungkin ya klub-klub seperti Semarang, Sleman, mungkin Kediri, Barito dan lain-lain lah ya. Ini Persis Solo DCI bahasanya seperti itu. Jadi memang untuk menaikkan level, untuk menaikkan kualitas tim itu memang perlu mereka itu belajar langsung dari tim yang lebih besar daripada mereka dan nggak tanggung-tanggung yang tempat belajar Persis Solo itu langsung ke Johor Darul Takzim yang sudah terbukti kualitasnya. Mereka juara terus di Liga Malaysia, bahkan menjadikan Liga Malaysia jadi Liga Petani ya. Nah, istilahnya Bayern Munchen versi Malaysia. Terus mereka itu baru saja mencetak sejarah lolos ke 16 besar Liga Champions Asia. Mereka kemarin juga satu grup dengan Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale dan klub Thailand ya kayaknya. Klub Thailand lah. Dan mereka bisa mengalahkan Ulsan Hyundai. Luar biasa itu. Itu di tangan Benyamin Mora dan asistennya itu sekarang latih Persis Solo. Ya, betul sekali ya. Persis Solo ini progresnya cukup baik di antara klub-klub yang lainnya. Banyak yang komentar soal tentang tidak berempati. Ini masih kondisi seperti ini. Ya mau gimana lagi? Persis sudah menyurati PSSI pertama kali, bahkan mereka sudah memulai untuk perubahan di kubu PSSI, tapi tidak ada klub-klub yang mulai mengikuti, hanya beberapa tim Persebaya dan Persis Solo. Ini ya percuma, kalau untuk berdua aja itu percuma juga, kekuatannya masih kurang. Jadi ya untuk apa menyurati untuk KLB dan lain-lain. Kalau menginginkan KLB dari pihak kami pun juga kami ingin KLB, ingin adanya perubahan. Tapi klub-klub di Indonesia lainnya tidak ada desakan dari supporter, ya buat apa? Percuma juga. Intinya seperti itu. Jadi saya pribadi
kalau hanya seperti ini terus lebih baik liga dimulai aja, itu aja, daripada kita berlarut-larut seperti ini terus gitu. Nah ini kan kasihan juga orang-orang yang mungkin hidup dari sepak bola, banyak ya intinya, bukan hanya pemain dan pelatih sebenarnya, intinya lingkup area sepak bola itu banyak menghidupi masyarakat, intinya sih seperti itu. Nah saya sih setuju sekali jika liga saat ini ingin digulirkan secepat mungkin ya. Nah, dari progres Persis yang cukup baik itu, saya juga cukup menyoroti ketika mereka berada di Liga 2 mereka realistis belajar dari Bali United. Ketika mereka berada di Liga 1 realistis sekali mereka belajar dari JDT. Nah ini cukup keren juga sih langkah yang dilakukan oleh step by step klub Persis Solo ini. Seharusnya memang klub-klub di Indonesia ya harusnya seperti ini gitu, step by stepnya itu seperti ini. Jangan ketika mereka sudah berada di Liga 1 itu klubnya itu cukup puas ayam gini aja, sepenting juara, sepenting mbuh ini. Nah asal melu liga, bahkan penting degradasi, penting pemainnya sangar dan lain-lain, tapi progresnya nol budol. Nah ini cukup miris juga ya, mereka yang ngakunya supporter sepak bola, ngakunya fanatiknya sangat tinggi dengan klub, tetapi mereka tidak peduli dengan klub mereka masing-masing. Intinya sih seperti itu ya. Saya harap sih ini diikuti oleh supporter-supporter Indonesia ya. Ya walaupun memang kadang itu pemilik klubnya yang kurang inisiatif. Saya sih mengakui sih ini pemilik klub Persis yang apa itu bekerja, mungkin inisiatifnya sangat tinggi ya, berinisiatif membangun tim ini itu dari bener-bener, kalau saya sih boleh bilang ini bener-bener 90, hampir 90% ini bener-bener kerja dari manajemen sih. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kerja dari pemilik klub Persis Solo yang ingin mungkin ingin Persis Solo ini lebih baik. Nah, tapi kalau di kubu tetangga ini ada supporternya yang apa itu bener-bener mereka menginginkan sepak bola klub mereka itu bagus, tetapi manajemennya amburadul. Seperti itu ada banyak sebenarnya. Tapi juga ada supporternya sak-sakmu, klubnya sak-sakmu, itu banyak di Indonesia itu seperti itu, aneh-aneh lah intinya. Nah, jadi beruntunglah kota Solo itu memiliki manajemen yang peduli terhadap apa itu klubnya. Intinya sih itu ya. Nah kalau dari pelatih Leonardo Medina ini, saya cukup mengkritisi pelatih ini, walaupun pelatih ini memang dulunya asisten Benjamin Mora. Saya sih expect-nya dulu Benjamin Mora ini pasti Benjamin Mora, tapi ternyata meleset jauh sekali. Nah, ternyata malah asisten pelatih JDT ya, walaupun memang ini memberikan dampak bisa berkenalan dengan JDT, klub besar di Malaysia, tetapi saya untuk jangka panjang pelatih ini saya juga masih agak ragu, dikarenakan mungkin CV pelatih tersebut itu belum begitu berpengalaman, bisa dibilang kan seperti itu ya. Kalau untuk Benjamin Mora kita tidak diragukan lagi, tapi ini asisten loh. Nah, tolong dibedakan ya, Teko dan Eko itu beda, intinya seperti itu. Teko punya prinsip sendiri, Eko juga punya prinsip sendiri. Nah, mereka kan dua otak yang berbeda, jadi tidak bisa disama-samakan. Wong-wong dong ngomong, lagi kan kok iso nonton ilmune dan lain-lain. Wow, setiap pelatih itu pasti punya prinsip sendiri-sendiri ya. Saya melihat CV dari Leonardo Medina ini ketika kemarin masih diisu-isukan itu, wah, ini sekolah klub ngendi, baju tidak begitu terkenal menurut pandangan saya. Ini berbeda juga dengan pelatih Borneo FC ya. Itu terlihat ya, CV-nya sangat mentereng sekali, berbeda jauh dengan klub Persis Solo ini. Ya kita tidak apa ya menjelekkan ataupun menghina dan lain-lain. Kita cuma melihat CV dan kita cuma melihat kualitas juga. Ini sih seperti itu ya. Awalnya kan kita kan melihat dari cover. Menurut pendapatmu Cok, pelatih Persis Solo ini gimana ini? Akhirnya yang diambil Leonardo Medina ini, atau pelatih coach Leo lah bahasa bilangnya kan seperti itu. Kalau saya menebak ini manajemen Persolo untuk tahun ini realistis bertahan tok di Liga 1, yang penting nggak degradasi. Kalau dilihat dari perekrutan pelatih ya, Leo ya. Karena kalau Leo ini kan kita tahu bahwa secara track record, secara pengalaman, secara CV agak ya apa ya, agak jelek lah bahasanya seperti itu. Tapi memang kalau dibandingkan dengan ya Persija atau Masdol, terus Borneo dengan Andre Kaspar, Persipado dengan Luis Milla ya jauh, kelasnya itu sangat jauh. Tapi
kalau untuk Persija, Persib, terus Borneo mungkin targetnya papan atas Liga 1. Jadi wajar sih ketika mereka itu akhirnya merekrut pelatih top. Nah, kalau Persisolo ini sepertinya untuk jangka pendek di John, kayaknya John. Untuk Medina itu. Ya kita berharap ya, kita cuma berharap nanti ke depannya mungkin 1 sampai 2 tahun lagi Persis itu bisa mendatangkan pelatih top ya, level Asia ya. Mungkin pelatih yang bisa ya juara Champions Asia atau bagaimana kayak pelatih-pelatih ya ternama lah di Asia. Semoga sih seperti itu. Semoga Medina ini cuma jangka pendek saja. Ya betul, ekspektasi saya sih juga seperti itu. Ini saya harap cuma jangka pendek aja untuk klub Persisolo ya, sekelas klub Persisolo ya. Mungkin bisa seperti Coach Eko yang dulu ya, intinya sih seperti cuma sementara lalu digantikan oleh pelatih yang baru. Intinya sih seperti yang kemungkinan besar yang lebih bagus, yang punya CV yang lebih mentereng, yang punya berpengalaman lebih oke lah. Kita kan tahu mencontoh Persija Jakarta boleh, mencontoh Persib boleh, mencontoh Borneo boleh. Banyak pelatih-pelatih Indonesia yang punya CV yang cukup mentereng sebenarnya untuk saat ini ya, itu bisa dicontoh. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persisolo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.